Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas percuma bayar pinjol nggak ngaruh sama slik OJK. Mungkin di antara kita pernah dengar ya beberapa orang yang menyatakan ngapain kita membayar hutang pinjol. Toh kalau nanti sudah terlanjur masuk slik OJK dan kalau kita membayar slik OJK kita tetap cacat atau tidak berguna atau tetap buruk dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi terkait hal seperti ini sebenarnya ada benarnya juga. Saat kita sedang melunasi hutang pinjaman online, slik OJK kita tidak langsung menjadi bersih dan mungkin tidak langsung data kita itu bisa diterima oleh pinjaman lain di tempat lain. Jadi percuma dong ngapain kita lunasin. Pertanyaannya adalah, jadi ngapain kita membayar? Karena jika kita ingin menggunakan slik OJK, maka slik OJK kita tetap akan cacat dengan riwayat yang tidak menguntungkan. Iya, memang ada beberapa kasus di mana slik OJK tidak langsung menjadi bersih. Proses ini memerlukan waktu dan dalam beberapa kasus mungkin butuh beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi daripada menunggu, kalian bisa mengajukan surat lunas dari pinjol yang terkait dan kemudian bisa mengurusnya di OJK untuk membersihkannya. Bang, kalau pihak pinjolnya nggak mau kasih gimana? Harus bisa dan paksa harus bisa. Toh ini hak kita. Kalau pinjol nggak kasih, dia melanggar aturan dan atas dasar apa nggak kasih surat lunasnya? Perlu diingat bahwa meskipun slik OJK menjadi bersih, itu tidak menjamin persetujuan pinjaman di tempat lain. Nah, ini adalah poin utamanya ya. Jadi tidak semudah itu, karena beberapa penyedia lembaga pembiayaan memang memiliki pertimbangan sendiri menurut kebijakan perusahaan pinjolnya. Ketika kita mengajukan pinjaman, pihak penyedia pinjaman akan memeriksa riwayat dulu nih, riwayat kalian termasuk riwayat hutang sebelumnya. Jika riwayat kita pernah bermasalah, ini bisa membuat proses pinjaman jadi lebih sulit. Mungkin akhirnya ada yang bertanya, ngapain kita harus membayar kalau ujung-ujungnya riwayat kita juga bermasalah? Toh riwayat slik OJK juga tetap buruk kok, tetap bermasalah. Apakah ada gunanya membayar atau tidak? Nah, jadi begini, mungkin ada benarnya argumen seperti ini. Saya juga menyadari hal tersebut, dan menurut saya secara logika nih, ada alasan lainnya mengapa kita harus tetap membayar. Oke, jadi begini teman-teman ya, mengapa kita harus tetap membayar utang pinjaman online? Bahkan jika riwayat kita bermasalah pun, salah satunya adalah untuk menciptakan ketenangan hidup. Nah, ketika semua utang telah selesai, kita bisa hidup lebih tenang. Tujuan kita kan semua seperti itu. Tujuan kita semua adalah untuk bebas dari hutang pinjol. Intinya mencari ketenangan hidup. Namun penting ya untuk diingat bahwa saya bukan mendukung praktik pinjaman online yang merugikan nasabah. Bukan berarti saya pro dengan pinjol nih. Dan bukan berarti saya tidak mendukung korban pinjol atau gerakan Galbay Nasional. Bukan ya. Tapi saya hanya ingin menegaskan bahwa dalam hukum agama nih yang saya anut, ya agama Islam, kita tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutang sesuai dengan yang telah kita terima. Ini adalah kewajiban moral dan hukum yang harus kita taati. Saat saya menyarankan untuk membayar hutang, saya hanya mengingatkan untuk melakukannya agar kita memenuhi kewajiban ini dan menghindari potensi dosa jariah yang bisa berdampak pada akhirat. Saya tidak ingin memberikan pesan bahwa kalian harus mengabaikan hutang kalian, bukan. Tapi dalam kasus lain nih, buat teman-teman yang masih nggak bisa bayar, terpentok kemampuan finansial, sedang terjerat dengan gali lubang tutup lubang, nah ini beda kasusnya. Hal ini digalbaikan saja, nggak apa-apa, tunda dulu hutang kalian sampai ada uang bayarkan. Tapi cukup bayar pokoknya aja, nego tanpa bayar bunga dan dendanya. Terima aja risikonya, hadapi saja kenyataan hidup, jangan menghindar dengan cara gali lubang tutup lubang. Dan sekali lagi, ketika saya menyarankan untuk membayar hutang, yang tanda kutip jika kalian ada uangnya, jika kalian mampu bayar, sudah ada rezekinya, lebih baik bayar daripada kalian menunda-nunda. Saya cuma berharap dan mengingatkan saja agar kita dapat memenuhi kewajiban ini dan menghindar dari dosa-dosa jariah yang mungkin berdampak pada akhirat nanti. Saya juga selalu berdoa buat teman-teman di sana yang sedang kesulitan membayar hutang, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan jalannya untuk membayar hutang. Saya pasti yakin teman-teman yang sedang terjerat suatu saat nanti pasti akan bisa bebas dan lepas dari beban jeratan pinjaman online ini. Saya tidak bermaksud untuk memberikan pesan bahwa jika harus mengabaikan hutang, bukan, tetapi lebih sebagai pengingat bahwa kewajiban moral dalam membayar hutang adalah penting dan wajib dalam Islam. Semoga ini menjelaskan mengapa saya menganjurkan untuk membayar hutang meskipun riwayat kita pernah bermasalah ataupun buruk. Tujuannya adalah agar kita dapat hidup lebih tenang dan memenuhi kewajiban kita. Semoga teman-teman semua dapat menemui solusi terbaik untuk masalah hutang kalian. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.